Saudara, kembali lagi bersama saya Valentina Sitorus dalam Sapa Polisiku. Program Sapa Polisiku merupakan inisiasi dari Korlantas Polri untuk menjaga keamanan berlalu lintas dan keselamatan berkendara. Dan saudara, dalam beberapa waktu belakangan ini sering terlihat komunitas motor yang kerap kali mengawal ambulans di jalanan. Aksi tersebut sejatinya cukup membantu untuk membelah kemacetan ketika mobil pembawa orang sakit atau yang meninggal dunia agar perjalanan tetap lancar. Namun, aksi pengawalan ambulans ini sebenarnya bukan tugas para komunitas motor tersebut, melainkan tugas dari pihak kepolisian. Karena untuk melakukan hal tersebut membutuhkan kemampuan khusus sehingga tak bisa dilakukan oleh semua orang. Lalu sebenarnya seperti apa sih aturan dari pengawalan tersebut? Ayo kita cari tahu bersama. Masuk, dia tahu di sini ada yang bisa dibantu. Sangat membantu sih ya kalau menurut saya, karena kebanyakan orang yang di jalan itu kurang memperdulikan keemergensian ambulan. Menurut saya bagus sih, sangat membantu driver ambulan dalam membawa pasien. Kita tahu juga perjalanan jalan kita ini kan padat penduduk dan sangat membantu sekali sih untuk membuka jalan. Kalau pendapat saya mengenai pengawal ambulan itu sebenarnya itu kan tidak diharuskan ya kan Mas, karena beberapa yang saya lihat itu di jalan raya itu banyak sekali pengawal-pengawal yang arogan juga Mas. Dan saudara, untuk mengetahui sebenarnya seperti apa aturan dari proses pengawalan mobil ambulans, saat ini kita akan berbincang sedikit dengan Direktur Keamanan dan Keselamatan Korps Lalu Lintas Kepolisian Republik Indonesia, Brigjen Pol Krisnanda Dwi Laksana. Selamat pagi Jenderal, salam sehat. Bagaimana kabarnya Pak? Baik, sehat. Iya Pak, jadi kan saat ini banyak sekali ya aksi pengawalan ambulans yang dilakukan oleh komunitas motor. Tanggapan Bapak? Jadi begini, mengawal itu akan meminta sebagian atau seluruh hak orang lain. Maka di tempat umum ya, semua orang punya hak dan kewajiban yang sama. Yang kedua, ketika mengawal, ini juga perlu standar kompetensi atau pertanggungjawaban atas yang dikawal. Keselamatan yang dikawal maupun yang mengawal dan juga keselamatan pengguna jalan lainnya. Sehingga ketika sembarangan atau dilakukan orang-orang yang tidak kompeten, tidak sesuai standar, tidak sesuai hal yang lain, ini membahayakan. Apalagi di era seperti ini, kondisi seperti ini tentu kita perlu kesadaran, perlu tanggung jawab. Karena mengawal sembarangan dapat berdampak pada masalah lalu lintas lainnya. Entah itu kemacetan, entah itu kecelakaan. Karena oleh sebab itu, maka kepolisian sebenarnya sudah mengikuti atau menyampaikan beberapa hal kepada publik. Aturan sudah ada, ketentuan sudah ada, standar kompetensi ada. Bahkan para petugas polisi pun untuk menjadi petugas pengawal itu melalui pendidikan, melalui edukasi, training yang disiapkan. Sehingga mereka menguasai yang dikawal, menguasai lingkungannya, menguasai dirinya juga. Nah, ketika orang-orang yang tanpa kompetensi, ini berdampak luas. Berarti tidak dibenarkan ya Pak? Atau tidak direkomendasikan kecuali kepolisian langsung? Karena mengawal ini adalah bagian dari penegakan hukum juga. Karena mengambil sebagian atau seluruh hak orang lain. Di dalam negara yang demokratis, penegak hukum di tempat umum itu kepolisian, polisi. Bahkan kita juga tahu sadar bahwa ketika terjadi sesuatu, maka ini akan kontraproduktif. Konteksnya bukan masalah boleh dan tidak boleh saja, tapi keselamatan, karena keselamatan itu yang pertama dan utama. Kita harus care dan sadar ketika berlalu lintas kita bisa menjadi korban, bisa menjadi pelaku yang berusaha menghambat, bahkan mematikan produktivitas kita dan orang lain. Ya, jadi sebenarnya hal-hal apa sih Pak sehingga proses pengawalan ini hanya boleh dilakukan oleh pihak kepolisian? Apa tahapan yang sebenarnya harus dimiliki? Ya, jadi kepolisian ini di dalam melakukan pengawalan, satu, tentu ada standarnya secara administrasi, secara operasional, secara teknis. Dan ketika kita mengawal, kita ini akan komunikasi tidak sendiri orang di lapangan, selalu komunikasi dengan TMC, dengan back office.
yang bisa dipantau, bisa dilihat, bisa dikontrol kemana, dari mana rutenya, sehingga ketika terjadi suatu permasalahan bisa cepat tertangani. Ketika kita tidak melaporkan, tidak ada sistem kontrol, ini kan akan sulit. Maka dengan sistem back office, sistem komando pengendalian, dan sistem informasi komunikasi yang ada ini, maka bisa selalu koordinasi, karena proses ini dari satu tempat ke tempat lain, apalagi mengawal ambulan, apalagi mengawal dalam keadaan darurat, ini perlu ada suatu sistem. Maka polisi pun juga punya sistem namanya emergency policing atau sistem kedaruratan. Oke, seperti apa itu Pak sistem emergency kedaruratan itu tadi Pak? Jadi begini, situasi kedaruratan ini selalu bisa saja terjadi hal yang tidak terduga. Maka ketika ada monitor, ada evaluasi, ada kontrol, maka kita bisa melakukan informasi. Kita punya call center, kita punya command center. Dan ada petugas-petugas terdekat yang bisa memberi bantuan pertolongan pertama pada tempat kejadian, sehingga apabila terjadi sesuatu ini bisa segera tertangani. Oke. Nah sebenarnya seperti apa sih Pak supaya warga yang kemudian memiliki permasalahan atau yang memang membutuhkan pengawalan ketika mungkin ada salah satu keluarganya yang harus dibawa oleh ambulans, seperti apa Pak untuk mendapatkan akses kemudahan itu? Yang paling pertama kita semua sadar bahwa kondisi ini darurat, kondisi ini juga hal yang lain. Kita semua tolong informasikan kepada petugas polisi, sampaikan tidak apa-apa, kita punya call center, punya command center, bisa lewat media sosial dan lain sebagainya. Yang kedua, kita pun juga ada program untuk melatih para petugas pengemudi ambulan. Kita juga ada pelatihan dan komunikasi dengan Dinas Kesehatan melalui PSC, Public Safety Center. Karena kondisi seperti ini, orang sehat saja dalam kondisi yang dikendarai tidak dengan baik saja tidak nyaman, apalagi orang sakit, apalagi orang yang perlu pertolongan atau dalam keadaan darurat. Nah, disinilah tentu konten yang dilakukan, kepolisian membangun literasi, membangun sistem untuk komunikasi, koordinasi, komando pengendalian, dan juga operasional pengawalannya, teknisnya di lapangan seperti apa, sehingga aman, selamat, tertib, dan lancar tetap itu diutamakan. Aman, selamat, tertib, lancar. Itu juga pasti akan terwujud apabila ada sinergitas antara kepolisian dan juga warga masyarakat. Nah, dalam hal ini sebenarnya seperti apa Pak peran masyarakat yang paling diutamakan? Jadi artinya kita semua punya kepekaan, punya kepedulian, punya bela rasa. Karena kita harus sadar, kesadaran ini peran masyarakat bisa menyampaikan informasi, bisa komunikasi, memberitahukan sesuatu. Sehingga kepolisian yang terdekat atau sistem dari back office kami bisa melakukan komando pengendalian, di mana yang harus dilakukan, di mana bentuk pengawasan, di mana untuk kontrol, sehingga semua bisa termonitor. Karena konteks ini kita jangan memikirkan gitu aja jangan menggampangkan, karena situasi seperti ini kita harus selain untuk mengikuti protokol keselamatan juga protokol kesehatan, karena situasi kondisi tentu kita harus mematuhi aturan. Nah, disinilah kita semua harus saling mendukung, ada kesadaran. Karena dengan ada kesadaran menghasilkan orang bertanggung jawab dan adanya disiplin. Berarti intinya memang masyarakat yang harus tahu sebenarnya ketika ambulans lewat itu mereka yang diutamakan ya Pak ya? Ya, mereka juga harus paham. Kita harus memberi ruang, memberi jalan, memberi kesempatan. Jangan kita malah pura-pura tidak tahu atau egois. Karena kita harus tahu, berlalu lintas kita bisa menjadi korban, bisa menjadi pelaku yang merusak, menghambat, bahkan mematikan produktivitas kita dan orang lain. Itu yang harus dilakukan. Maka ketika ada hal-hal yang emergensi, kedaruratan, kita harus memberikan ruang dan kita harus mendukung untuk semua tetap aman, selamat, tertib, dan lancar. Oke, berarti dalam hal ini masyarakat memang sebenarnya yang harus mengetahui ya Pak ya, karena memang dalam aturan, dalam undang-undang sudah disebutkan bahwa ambulans itu memiliki akses khusus. Jadi begini, kita harus juga memiliki kesadaran, memiliki tanggung jawab, memikirkan kepekaan, kepedulian akan keselamatan kita dan orang lain. Lalu lintas ini urat nadi kehidupan. Ketika kita berperilaku sembarangan, menimbulkan masalah yang kontraproduktif, ini bisa merusak, mengganggu, menghambat produktivitas kita dan orang lain. Itu yang harus kita lakukan. Maka mari kita jaga, kita saling mendukung, dan tetap patuh hukum, serta tetap mengutamakan keselamatan serta kesehatan. Oke, berarti intinya kalau misalnya di jalan ada ambulans, kemudian pasti juga tim kepolisian akan langsung membantu mengarahkan bagaimana peralihan arus lalu lintas. Polisi yang ada di lapangan juga akan melihat ketika ada ambulans yang bawa orang sakit, ada sesuatu, ini akan diberikan prioritas. Jadi artinya
Tolong masyarakat pengguna jalan juga sadar, juga peka, peduli. Ini orang-orang yang perlu kita dahulukan, kita utamakan. Sehingga tetap semua aman, selamat, tertib, dan lancar. Oke, tapi kalau misalnya lihat selama ini Pak, itu kan yang paling ditakutkan adalah kerusuhan di jalanan. Nah, tanggapan Bapak mengenai sebenarnya komunitas motor ini seperti apa sih Pak ketika di lapangan Kita dan ada sekarang petugas punya, di situ? ada namanya ETLE, ada namanya Traffic Attitude Record, ada Face Recognition, atau Automatic Number Recognition. Semua akan dimintakan pertanggungjawaban. Karena mereka ketika melakukan tindakan-tindakan yang kontraproduktif, apalagi kerusuhan, apalagi mengganggu, apalagi dengan sengaja merusak, menghambat, bahkan mematikan produktivitas, maka mereka harus bertanggung jawab. Tapi pertanyaannya, ketika seperti itu semua kamera ada di mana-mana. Sekarang sistem digital, masyarakat bisa membantu, masyarakat bisa memotret, bisa memviralkan, maka mereka akan dicari. Tentu tidak memungkiri akan ada denda bagi orang yang melanggar itu. Permasalahannya bukan masalah denda, nyawa orang, keselamatan. Kita harus peduli bahwa sumber daya manusia adalah aset utama bangsa. Oke, berarti memang untuk tidak dibenarkan adanya konvoy, terutama dalam hal pengawalan ambulans, karena memang itu adalah tupoksi dari petugas kepolisian. Bukan hanya itu, tapi membahayakan keselamatan dirinya dan orang lain. Ya, oke Mbak, saya bilang begini, misalnya kemarin ada orang yang mengawal dengan konvoy, depannya truk, ngawur, dia nyelip, membahayakan keselamatan, marah, merusak, timbul masalah baru. Ini hal yang memalukan. Ingat, lalu lintas ini selain urat nadi kehidupan juga refleksi budaya bangsa, tingkat kepatuhan, tingkat kesadaran. Ini menjadikan konflik baru. Jadi, mari kita jaga agar jangan melakukan hal-hal yang mempermalukan kita dan merusak peradaban bangsa ini. Karena pelanggaran-pelanggaran ini selain berdampak kepada kecelakaan, kemacetan, juga masalah-masalah sosial lainnya. Baik, terima kasih Brigjen Pol Krisnanda Dwi Laksana sudah meluangkan waktunya kepada pemirsa Kompas TV melalui Sapa Polisiku. Terima kasih Bapak, salam sehat. Saudara, mengawal ambulans merupakan wewenang dari pihak kepolisian. Dan kita sebagai pengguna jalan perlu mengetahui dan paham bahwa ambulans merupakan kendaraan prioritas saat di jalan. Dan selalu ingat ya saudara, untuk stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Karena jalan ini adalah jalan kita bersama. Akhir kata, saya Valentina Sitorus, pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.